Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas 5 Sake 4, mahasiswa Prodi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perubahan keanggotaan dan likuidasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Ghazali, Muhammad Ibnu, Albert, dan saya sendiri Sri Kandi Widayati. Secara garis besar, dalam video kali ini pembahasannya ada 3. Yang pertama, konsep dasar perubahan anggota. Yang kedua, konsep dasar likuidasi persekutuan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan terjadi ketika ada sekutu baru yang masuk atau sekutu yang keluar. Secara hukum, persekutuan lama dianggap berakhir dan terbentuk persekutuan baru. Namun, operasional usaha dapat tetap berjalan. Dampaknya terhadap akuntansi yang pertama, perlu penilaian kembali aset dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar pembagian hak dan kewajiban antar sekutu menjadi adil. Yang kedua, ada penyesuaian modal sekutu. Karena keluar masuknya sekutu, maka modal harus disesuaikan dengan kesepakatan dan kepemilikan yang baru. Dan yang terakhir, ada pengakuan goodwill atau bonus. Apabila terdapat selisih antara nilai investasi sekutu baru dengan bagian modal yang diperoleh, maka selisih tersebut dicatat sebagai goodwill atau bonus. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai masuknya sekutu baru dalam suatu persekutuan. Terdapat 2 cara masuknya sekutu baru. Yang pertama yaitu membeli hak sekutu lama. Pada metode ini terjadi transaksi antara sekutu lama dan sekutu baru. Uang yang dibayarkan oleh sekutu baru diterima langsung oleh sekutu lama, sehingga tidak menambah aset perusahaan. Oleh karena itu, yang dicatat hanya perpindahan modal saja atau kepemilikan, sedangkan total aset persekutuan tetap sama. Kemudian cara yang kedua adalah menyetorkan aset persekutuan. Dalam metode ini, sekutu baru memberikan aset atau modal langsung kepada perusahaan, sehingga total aset dan modal persekutuan akan bertambah. Selain itu, metode ini juga dapat menimbulkan bonus atau goodwill tergantung kesepakatan dan nilai investasi yang diberikan. Jadi, perbedaan utama kedua cara tersebut adalah pada dampaknya terhadap aset perusahaan. Membeli hak sekutu lama tidak mengubah total aset persekutuan, sedangkan menyetor aset akan menambah aset dan modal perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai bonus dan goodwill. Yang pertama adalah bonus. Bonus merupakan selisih antara jumlah setoran yang diberikan sekutu baru dengan bagian modal yang diterimanya, sehingga selisih tersebut kemudian dibagikan kepada atau dari sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi yang telah disepakati. Contoh, apabila sekutu baru menyetor modal lebih besar daripada hak modal yang diperolehnya, maka selisih tersebut dianggap sebagai bonus bagi sekutu lama. Yang kedua adalah goodwill. Goodwill merupakan nilai yang dimiliki persekutuan karena reputasi baik, pengalaman usaha, hubungan pelanggan, atau faktor lainnya yang tidak terlihat secara fisik. Goodwill dapat diakui apabila terdapat bukti bahwa perusahaan memang memiliki nilai tersebut. Jadi, perbedaan utama antara bonus dan goodwill, bonus hanya merupakan penyesuaian modal antar sekutu, sedangkan goodwill mengakui adanya nilai ekonomi tambahan yang dimiliki perusahaan. Kemudian, pada slide ini kita membahas mengenai keluarnya sekutu lama dari persekutuan. Keluarnya sekutu lama dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya berhenti atas kehendak sendiri atau mengundurkan diri. Kedua, meninggal dunia. Ketiga, diberhentikan berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku. Dan terakhir, tidak mampu membayar utang pribadinya sehingga memengaruhi status sebagai sekutu. Selanjutnya adalah penilaian modal keluar.
Sekutu yang keluar dapat menerima modal sesuai dengan nilai buku yang tercatat dalam perusahaan. Apabila sekutu menerima nilai yang lebih besar dari nilai buku, maka selisih tersebut dianggap sebagai bonus bagi sekutu yang keluar. Sebaliknya, apabila sekutu menerima nilai yang lebih kecil dari buku, maka selisih tersebut dianggap sebagai bonus bagi sekutu yang tetap tinggal dalam persekutuan. Demikian, keluarnya sekutu lama tidak hanya mengubah struktur keanggotaan, tetapi juga memengaruhi pembagian modal dan kepemilikan dalam persekutuan. Oke teman-teman semua, selanjutnya itu ada likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan ini memiliki pengertian merupakan proses pengakhiran usaha persekutuan yang meliputi penjualan seluruh aset, terus pelunasan seluruh utang, pembagian sisa kas kepada sekutu sesuai hak modalnya. Nah, terus likuidasi persekutuan ini memiliki perbedaan dengan perubahan keanggotaan, di mana likuidasi persekutuan itu usahanya berhenti total. Terus kalau perubahan keanggotaan itu usahanya masih tetap berjalan. Nah, ada juga nih perumusan strategi dalam likuidasi persekutuan. Yang pertama itu penyesuaian buku, di mana kita harus menyusun laporan keuangan baru. Terus yang kedua itu penjualan aset secara total, di mana di sini kita memperhitungkan laba dan rugi penjualan asetnya. Terus yang ketiga itu ada pembagian laba dan rugi. Nah, ini dibagikan menurut perjanjian bagi hasil. Yang keempat itu pelunasan hutang. Nah, pelunasan hutang ini kita harus prioritaskan pelunasan hutang kepada pihak ketiga. Nah, yang kelima ini ada pembagian kas ke sekutu. Nah, ini yang tadi sesuai pengertian itu sesuai sama saldo akhir modal. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada metode likuidasi. Metode likuidasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu likuidasi sekaligus, yang kedua ada likuidasi bertahap. Nah, likuidasi sekaligus ini dimana semua aset yang kita miliki itu dijual sekaligus, lalu utang dilunasi dulu nih, baru kita bisa membagikan kas kepada sekutu. Nah, terus yang ketiga ini metode ini cocok dilakukan jika proses likuidasi berjalan dengan cepat. Nah, terus ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap ini berbanding terbalik dengan likuidasi sekaligus, di mana aset dijual secara bertahap, terus kas dapat dibagikan sebagian kepada sekutu secara aman. Lalu metode ini bisa dijalankan jika proses likuidasi memakan waktu yang lama. Selanjutnya, hal penting dalam likuidasi. Utang kepada pihak ketiga harus didahulukan. Utang kepada sekutu didahulukan sebelum pengembalian modal. Jika ada sekutu defisit, harus menutupi kekurangan. Mengacu pada PSAK yang berlaku tentang akuntansi persekutuan dan penghentian operasi. Kemudian terakhir, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Yang pertama, perubahan keanggotaan mengubah struktur modal, namun usaha dapat dilanjutkan. Yang kedua, masuk atau keluarnya sekutu dapat menimbulkan bonus atau goodwill. Yang ketiga, likuidasi adalah pengakhiran usaha dengan urutan jual aset, kemudian bayar hutang, kemudian bagi sisa ke sekutu. Keempat, terakhir, prinsip keadilan dan perjanjian bagi hasil menjadi dasar utama seluruh proses. Demikian perubahan keanggotaan dan likuidasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pendengar maupun pembaca. Besar harapan kami jika ada kritik dan saran dari teman-teman agar presentasi yang kami sampaikan bisa lebih baik lagi, atau materi yang kami bahas bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.